誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan mengenai bocoran terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 242. Bagi kalian yang sudah nggak sabar untuk tahu mengenai poin-poin cerita apa saja yang akan muncul dalam chapter terbaru besok, kalian bisa lanjut tonton video ini sampai habis ya. Sebaliknya, jika kalian mau tunggu versi resminya keluar dan mau tahu semua gambar yang ada pada panel manga chapter 242, kalian bisa langsung skip aja video ini. Intinya, selain pengumuman besar mengenai pergantian nama geng, logo, serta seragam dari geng Thousand Winter menjadi geng Toman generasi kedua, serta penunjukan anggota inti sekaligus kapten dan wakil kapten yang mengisi geng baru ini, banyak banget hal menarik lain yang muncul pada chapter 242. Oji-san pun sudah merangkum 3 poin cerita penting yang akan muncul besok malam. Yang pertama dan yang paling utama, yaitu mengenai seragam yang dibuat oleh Mitsuya untuk semua anggota geng Tokyo Manji generasi kedua. Nampaknya untuk di poin pertama ini kita harus sedikit kecewa. Karena ternyata Mitsuya tidak membuat desain seragam baru untuk dipakai oleh seluruh anggota geng Tokyo Manji generasi kedua. Semua hal tersebut merupakan keputusan dari Hanagaki Takemichi yang merupakan presiden dari geng baru ini. Hal ini sebenarnya bukanlah tanpa alasan, karena pada saat dia sedang merenung sendirian, Takemichi kembali teringat dengan semua kenangannya dulu saat pertama kali bertemu dengan Maiki, Draken, serta anggota Toman lainnya. Namun kami nggak akan sampaikan dengan detail ya, karena sampai saat ini belum ada satupun panel manga yang keluar. Tapi intinya, Takemichi kembali teringat dengan seragam pertama yang diberikan oleh Maiki kepadanya. Seragam tersebut merupakan seragam pertama yang dibuat oleh Mitsuya saat geng Tokyo Manji pertama kali didirikan. Dan kemungkinan besar di dalam geng baru ini, Takemichi akan kembali menggunakan seragam milik Presiden Toman generasi pertama, yaitu Sano Manjiro. Kemudian yang kedua, setelah 1 minggu berlalu, Mitsuya pun akhirnya selesai membuat seragam baru bagi akun Yamagishi, Takuya, dan Makoto, serta melakukan sedikit modifikasi pada seragam lama milik anggota lainnya, yaitu penambahan kanji generasi kedua pada bagian lengan serta bagian belakang dari seragam ini. Selanjutnya bocoran yang terakhir. Di antara semua anggota geng Toman generasi kedua ini, hanya Kawaragi Senjula yang sudah dikonfirmasi sebagai satu-satunya kapten wanita yang tidak memiliki atau belum memiliki anggota sama sekali. Di momen ini, aura feminim Senju pun seketika hilang. Dia datang dengan menggunakan seragam baru geng Tokyo Manji generasi kedua, tanpa mengancingi bajunya sama sekali. Di balik seragamnya pun terlihat ikatan kain putih yang menutupi bagian perut hingga ke dada. Dalam bahasa Jepang, kain ikatan ini disebut dengan sarasi. Ya, kurang lebih sama seperti ikatan kain putih yang biasa digunakan oleh Maiki ketika dirinya akan pergi bertempur. Yang jelas pada chapter 242 ini, Senju terlihat luar biasa kerennya. Nampaknya dia sudah benar-benar masuk ke mode tempurnya, sama seperti saat pertama kali dia dikenalkan dalam manga Baku Hantam ini. Sayangnya chapter 242 harus berakhir ketika cerita manga ini sedang panas-panasnya. Tidak jelas apakah mereka langsung pergi ke medan tempur untuk menghadapi geng Tomanji atau harus terjadi time skip lagi. Yang pasti di akhir chapter 242 Takemichi berkata, "Ayo kita pergi menuju pertempuran terakhir." Selain beberapa poin di atas, sebenarnya masih ada satu hal menarik lagi yang muncul pada akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei pada sore hari tadi. Di mana pada postingan tersebut terlihat sebuah panel manga mengenai pertarungan antara Lord Shion Madarame melawan Lord Peihan. Hebatnya lagi, Ken Wakui pun menuliskan sebuah caption yang berbunyi, "Pertarungan panas ronde kedua Peihan versus Shion." Tentu saja semua hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir, Ken Wakui selalu membuat petunjuk melalui postingan di akun Twitter resminya. Contoh pertamanya, yaitu ketika Chifuyu muncul dengan membawa kunci motor berlambang kucing hitam. Yang ternyata semua itu adalah foreshadowing mengenai kemunculan kembali Chifuyu dan juga terbentuknya geng kucing hitam. Kedua, yaitu postingan mengenai pasangan iblis kembar Toman, yang ternyata menandakan bahwa Souta dan Nahoya Kawata akhirnya kembali bergabung ke dalam geng baru milik Takemichi.
Apakah ini sebuah pertanda jika pada perang terakhir nanti, jagoan idola kita semua, yaitu Lord Sion Madarame akan kembali dimunculkan, dan pertarungan ronde kedua antara Sion dan Peihan akan kembali terjadi? Nah, itulah semua poin-poin bocoran tambahan dari manga Tokyo Revengers chapter 242. Kami pun saat ini menjadi semakin penasaran mengenai bagaimana penampilan terbaru dari geng Tokyo Manji generasi kedua ini, dan juga penampilan terbaru dari geng Kanto Manji pasca pertempuran 3 geng besar di Tokyo selesai. Oh ya, video review untuk chapter 242 akan kami upload besok malam ya, pada pukul 11 atau 12. Jadi bagi kalian yang gak dapat notifikasi atau pemberitahuan terbaru, kalian bisa langsung cek manual aja ya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.